Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini, pagi hari ini kita mengucap syukur ya, kita bisa saat teduh membawa renungan pagi di Sema Adonai. Hari ini kita akan diberkati oleh Pak Daniel Rukino yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pasti Anda sudah siap. Saya juga telah siap ya. Sebelum kita melanjuti aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ada baiknya kita mempersiapkan diri ya untuk merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan di dalam acara ini, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Mari tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Bapa kami berkumpul di Jum Sema Adonai, kami mau merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebagai di dalam kehidupan kami sebagai sumber kehidupan, supaya kami hidup dipenuhi oleh anugerah-Mu. Bapa, ini kami, berkati kami semuanya Bapa, baik yang ada di Zoom maupun yang sedang bersama-sama kami di live streaming, yang mengikuti acara kami hari ini, maupun nanti Bapa, yang mereka mengikuti renungan pagi ini. Bapa, terima kasih, kami mau sambut kehadirat-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyambut berkat-berkat yang dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada amin ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini marilah kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Murni Brandes yang dari Jerman. Pujian pertama yaitu Saat Ini Saat Yang Indah. Kami mempersilakan kepada Bu Murni untuk membawakan pujian ini. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Murni, pujian yang sangat indah ya. Nah, saat ini saatnya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya melalui firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah harta atau nyawa ya. Kami mempersilakan untuk Bapak Pendeta Daniel Rukrisno untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Dipersilakan, Pak. Persilakan Pak DRK. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk bersama-sama sebelum kita melakukan aktivitas semuanya. Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita percaya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan mengawalinya, maka segala sesuatu pasti sungguh amat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Kita boleh baca bersama-sama 2-3. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada
musuh-musuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan punya rencana yang indah terhadap kehidupan kita semuanya. Ada banyak kenyataan yang dihadapi oleh banyak orang. Dia merasakan bahwa seakan-akan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak peduli lagi. Sehingga pagi hari ini saya memberikan tema tangan Tuhan akan nyata. Di dalam Yesaya pasal 66 ini, ayat 14 ini yang saya ambil sebagai ayat pokok bagi kita, dikatakan bahwa apabila kamu melihatnya, berarti di sini kita harus mengalami sampai melihatnya. Saudaraku, kenapa ayat ini muncul pada waktu di mana pada zaman Nabi Yesaya yang menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang umat pilihan Allah. Sebab pada waktu itu sejarah membuktikan bahwa ada banyak umat Israel, orang pilihan Tuhan. Dia mengalami kemunduran di dalam percayanya, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di mana pada waktu itu ada banyak orang yang cenderung melakukan dengan jalannya sendiri. Kalau saudara membaca nanti dalam perikop Yesaya pasal 66 menyeluruh, di situ ada banyak mereka mengikut kepada dewa-dewa kekejian. Sifat yang berlaku sewenang-wenang. Tidak takut lagi kepada Tuhan. Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sudah tidak lagi mau mendengar apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Mereka saling membenci, bermusuhan, dan ada banyak hal itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga melihat hari-hari ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, banyak sekali yang terjadi dulu kalau kita melihat yang menjadi orang yang berdosa, katakanlah itu banyak yang dibilang sebagai wanita nakal atau sebagai orang yang dalam dunia prostitusi dan sebagainya. Tetapi sekarang ini sudah marak yang namanya LGBT. Bahkan tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Dan survei membuktikan ada banyak laki-laki yang berubah wataknya. Sama seperti seorang wanita pelacur. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Dunia ini dikuasai oleh gadget. Sehingga moral generasi ini seakan-akan sudah lupa untuk beribadah.
lupa untuk datang kepada Tuhan. Seperti di negara-negara lain. Sehingga gereja mulai kosong. Gereja dijual. Ada banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada negara-negara yang tiba-tiba begitu drastis terjadi yang namanya bunuh diri. Begitu banyak, begitu gampang, begitu mudahnya tiba-tiba orang bunuh diri. Sebentar-sebentar bunuh diri. Dan begitu merosot moralnya terlalu jauh untuk yang terjadi sekarang ini. Saudaraku, seakan-akan ini dunia ini dibiarkan, dikuasai oleh kegelapan. Seakan-akan Tuhan ini membiarkan dunia ini dikuasai oleh hal-hal yang berbau kejahatan. Tetapi marilah pagi hari ini kita percaya. Kita yang masih mengasihi Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita ini, kita menjadi berkat. Setidaknya kita berdoa syafaat. Setidaknya kita tidak jemu-jemu untuk kita peduli, memperhatikan keadaan yang ada sekarang ini. Kita bawa di hadapan Tuhan. Sehingga firman Allah itu menyatakan yang kita baca hari ini. Apabila kamu melihat, hatimu akan girang. Dan kamu akan seperti rumput muda yang bertumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Saudaraku, ada banyak saat di mana mungkin kita merasakan sepertinya tangan Tuhan itu diam-diam saja. Sepertinya tidak kelihatan. Tetapi percayalah, pada waktunya kita harus percaya saatnya Tuhan akan menampakkan dirinya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Sehingga tangan Tuhan akan begitu nyata untuk menolong, memulihkan dunia ini. Apapun yang iblis lakukan, rencananya, apapun, tetapi saya terlalu percaya bahwa Tuhanlah yang mereka-reka kebaikan itu semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya pagi hari ini, Tuhan mau kita menjadi bagian orang-orang yang menggenapi kebenaran firman-Nya. Sehingga melalui kita, tangan Tuhan akan nyata kepada umat-Nya, kepada hamba-hambanya. Dan kita akan melihat pada waktunya Tuhan akan menghukum musuh-musuh kita yang menjadi musuh Tuhan. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita akan lihat betapa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu bekerja secara nyata dan dahsyat dalam hidup kita? Yang pertama, kita membaca Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, hal yang perlu kita lakukan adalah, ayo kita menjalin hubungan pribadi kita secara dekat dengan Tuhan. Kita berfellowship dengan Tuhan. Bahwa ada keterhubungan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada hal yang menjauh, keadaan apapun, situasi apapun. Tidak ada alasan kita untuk kita menjauh kepada Tuhan. Mari kita tetap ada relasi yang manis, yang indah. Ada keintiman di mana antara kita dengan Tuhan. Karena firman-Nya berkata,
Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita sebagai umat pilihan Allah menjauh daripada Tuhan, melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, kita tidak takut akan Tuhan, maka tidak mungkin kita akan melihat tangan Tuhan nyata bekerja di tengah-tengah kita. Kalau kita menginginkan tangan Tuhan itu nyata, pekerjaan Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan dinyatakan, maka mari kita takut akan Tuhan. Mari kita ambil kesempatan waktu yang ada. Selama dunia ini masih terang, sebelum kegelapan menguasai sepenuhnya istilahnya. Ayo mencari Tuhan. Selama Ia masih berkenan ditemui. Ayo bergaul karib dengan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Sebab Tuhan hanya mau bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan dilanjutkan ayatnya berkata, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, bagian yang pertama kita bergaul karib dengan Tuhan. Supaya apa? Kita akan tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kerinduan Tuhan. Jalannya akan dibuka bagi kita. Rencananya, rahasianya akan diungkapkan melalui kita. Sehingga tangan Tuhan akan nyata. Kita melihat Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Yang kedua, Yesaya 50 ayat 4 dan 10. Ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudaraku, bagian yang berikutnya ini sangat penting kepada kita. Ayo pertajam pendengaran kita. Ayo pertajam apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai tumpul hati kita, kehidupan kita, sampai-sampai kita nggak ngerti lagi mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak. Dunia ini serasa sudah tidak ada kebenaran. Dunia ini sudah serasa kebenaran itu kalah. Tapi saya yakin dan percaya selama kita ada dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kita mau selalu memberikan yang terbaik, mengutamakan seperti kita pada waktu pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas jauh lebih lagi. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Kita merenungkan kebenaran firman Allah. Supaya apa? Tuhan menambah-nambahkan apa yang kurang dalam hidup kita. Tuhan akan lengkapi dengan karunia-karunia. Tuhan akan lengkapi dengan kuasanya, urapannya. Tuhan akan melengkapi kita dengan segala hikmatnya. Oleh karena itu, bagian yang kedua, mari jadilah kita sebagai seorang murid yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita percaya hari ini kita mau menjadi seorang murid itu. Kenapa saudaraku? Karena tatkala kita mengerti tentang bagaimana kita bahwa menjadi seorang murid, maka di dalam Yohanes pasal yang ke-8, di situ menyatakan
bahwa ayat yang ke-30, ya saudaraku, ini saya teringat itu, ya, dikatakan ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi, pagi hari ini Tuhan mau kita mempertajam pendengaran kita. Kita mau selalu mengutamakan datang kepada Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Supaya kita ini benar-benar adalah murid Tuhan. Yaitu di mana firman-Nya tetap tinggal dalam diri kita. Ayat 30 dia, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Selanjutnya, Yesaya 50 ayat yang ke-10. Di situ firman Tuhan berkata, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hamba-Nya? Jikalau ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Haleluya. Saudaraku, jadi mari pada kesempatan hari ini, bagian kita adalah yang pertama kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Takut kepada Tuhan, supaya Tuhan nyatakan perjanjiannya, rahasianya, rencananya, boleh dinyatakan kepada kita. Bahkan, mari bagian yang kedua, jadilah kita seorang murid yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, yang mau percaya dan bersandar kepada Tuhan. Supaya apa? Kegelapan tidak menguasai kita, melainkan cahaya terang Tuhan itu, kebenaran firman-Nya itu akan bersinar kepada kita, di dalam kita. Sehingga pada waktunya Tuhan bawa kita dengar suaranya, dan sampai akhirnya kita melihat tangan Tuhan nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, kita membaca dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa melihat tangan Tuhan itu nyata. Dikatakan apabila kamu melihatnya, tadi dalam Yesaya tadi. Maka bagian yang ketiga adalah kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dengan segenap hati. Kita jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Saudaraku, dunia ini sudah dikuasai yang namanya hedonisme. Apa itu hedonisme? Yaitu kehidupan yang penuh dengan glamor. Kehidupan yang dimana suka-suka manusia untuk hidup secara duniawi. Sekarang zamannya sudah zaman teknologi canggih. Apa-apa kita bisa lakukan dengan cara online. Pesan makanan online, pesan barang online, apapun. Bahkan ada banyak orang sekarang hidupnya berubah. Tidak mau dengan cara susah-susah. Kalau dulu, zaman dulu orang mau mendapatkan uang dengan bersusah payah. Tapi sekarang, kalau kita mengerti internet, kita ngerti teknologi, kita dapat gunakan bahkan dalam sekejap, kita akan temukan, kita mendapatkan uang. Ya banyak sekali melalui dunia
media ini, maka begitu mudahnya orang untuk mendapatkan keuangan. Tetapi yang saya garis bawahi di sini, saudaraku, jangan sampai gaya hedonisme ini memisahkan kita dari keterhubungan kita, dari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan sampai itu membuat akhirnya kita sudah menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, banyak hal yang kita sudah terima, kita alami. Tiba-tiba kita bersifat apatis. Tiba-tiba kita bersifat acuh tak acuh lagi. Tidak lagi mau dengan Tuhan. Karena apa? Kita sudah banyak dengan harta dunia, kekayaan dunia, segala macam kita bisa lakukan. Ada banyak sekarang orang sudah menikmati dalam zona nyamannya. Sampai-sampai mereka lupa untuk beribadah ke gereja. Sampai mereka lupa lagi tentang bagaimana harus berdoa, harus datang kepada Tuhan. Maka pagi hari ini firman Allah mengingatkan kita, ayo percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita bersandar dengan pengertian kita sendiri, suatu kelak kita akan menyesal, saudaraku. Tapi akui Dia dalam segala laku. Ayo kita tetap aku. Kalau kita sudah mengalami banyak hal yang indah, yang manis, yang luar biasa di dunia ini, seakan-akan kita sudah nggak susah lagi. Saudara, akui Dia. Tetap mengaku bahwa Tuhan sumber kehidupan. Tuhan di atas segala-galanya. Jangan sampai kita lupa akan Tuhan ketika kita sudah menikmati dunia ini. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Janganlah kita menganggap diri kita sendiri bijak, tapi takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Dari 3 hal ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Semua tentang takut akan Tuhan. Semua tentang bagaimana kita mau bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mau mengakui Tuhan, bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Ingat, kita pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang manusia di akhir zaman, di mana manusia akan lebih cenderung mementingkan diri sendiri, kasih akan semakin tawar, manusia akan cenderung berbuat jahat, menjauh daripada Tuhan. Maka itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, di mana kita percaya jangan sampai kehidupan kita ini kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja dengan nyata. Tetapi yang kita lihat hanyalah hukuman, hanyalah suatu malapetaka, hanyalah suatu teguran dan sebagainya. Saudaraku, sekali lagi, Yesaya 66 ayat 14 sebagai ayat utama kita menjadi renungan pagi hari ini. Dikatakan apabila kamu melihat sekali lagi, saudara mau melihat yang apa? Mau lihat yang baik atau melihat yang tidak baik? Mau lihat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, atau kita mau melihat hukuman Tuhan? Semua tergantung kepada kita. Yang jelas, jangan biarkan Tuhan marah, menegur kita, bahkan meninggalkan kita. Tetapi mari buat Tuhan menjadi dekat dengan kita. Sebab kita mau takut akan Tuhan, berfellowship, membangun hubungan, ada keintiman dengan Tuhan, untuk kita tetap bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga jalannya akan terbuka, Tuhan akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya. Rahasia-rahasia akan diberikan kepada kita ke depan, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak akan terjatuh, tetapi kita tetap melekat dengan Tuhan. Dan berikutnya, mari kita tetap takut akan Tuhan. Mari kita mau menjadi
seorang murid yang begitu rendah hati, yang mau terus-menerus untuk dibentuk Tuhan, dibawa Tuhan. Kita sebagai seorang murid yang dengar-dengaran, di mana kita mau percaya dan bersandar kepada Tuhan, sehingga dunia kegelapan ini tidak menguasai kita, melainkan cahaya terang akan bersinar kepada kita. Dan yang terakhir, mari kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari koreksi hati kita, apakah kita sudah menjauh daripada Tuhan, sudah merasa bosan dengan Tuhan, sudah merasa nyaman sehingga kita tidak perlu Tuhan lagi kah? Tapi pagi hari ini renungan firman Tuhan membawa kita percaya kepada Tuhan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Akui Tuhan dalam segala laku kita. Maka masalah kita, persoalan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Sebab kita mau percaya, bersandar, dan mengakui Tuhan. Dan jangan sekali-kali menganggap diri kita bijak, kita lebih kuat, kita lebih hebat, kita lebih bisa daripada Tuhan. Sebab semua dari Tuhan. Semua akan kembali kepada Tuhan. Maka takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Maka kita akan melihat tangan Tuhan akan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bingung, sehingga kita tidak lari meninggalkan Tuhan untuk mengandalkan yang lain. Karena apa? Tangan Tuhan benar-benar nyata di dalam kita hambanya. Dan Tuhan hanya marah kepada musuhnya. Kata Yesaya 66 ayat 14. Bukan marah kepada kita, bukan murka kepada kita, karena kita menerima kemurahan dan kasih karunia. Karena kita didapati adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan firman Allah pada pagi hari ini, sehingga biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, dan mari kita kembali mengoreksi diri kita. Sudahkah kita bergaul karib dengan Tuhan? Masihkah kita berfellowship, ada relasi dengan Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan? Masihkah kita ada kehidupan kita ini mau menjadi seorang murid, memberikan waktu di tengah-tengah kesibukan kita. Kita masih mau bergantung, berdoa kepada Tuhan, masih mau berseru, bahkan kita peduli kepada sesama kita, peduli dengan keadaan dunia ini, untuk kita menaikkan doa syafaat, memuji dan menyembah Tuhan. Dan adakah kita benar-benar masih menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan sepenuh hati? Kita tidak berjalan dengan jalan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri, tetapi kita benar-benar takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Biarlah hari ini kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita lebih memilih untuk melakukan yang terbaik, yaitu kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita mau menjadi seorang murid yang dengar-dengaran, yang terus kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sampai akhirnya kita melihat tangan Tuhan sungguh nyata bekerja dalam kehidupan kita. Bukan apa kata orang, tapi kita melihatnya sendiri, kita mengalaminya sendiri, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah lalai akan janjinya, dan Dia yang mengerjakan apa yang Dia firmankan, yang Dia janjikan. Dia yang setia kepada kita sampai di kesudahan zaman. Bahkan Dia tidak lama lagi akan menjemput kita
untuk kita bersama-sama dengan Dia di surga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pak Daniel. Renungan firman yang sangat memberkati kita semua ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Baik, Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati. Ibu Hadasa akan memimpin kita di dalam doa Bapa kami. Dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Hadasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mendengarkan pujian yang kedua dari Ibu Murni Brandes, yang pujian keduanya adalah Kau Allah yang Kudus. Dipersilakan. Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Tata sucimu kami menyembah, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Allah yang kudus, di tata sucimu kami
Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih untuk Ibu Murni, pujian yang sangat memberkati, ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pagi kita ini. Tentunya kita akan memohon berkat dari Tuhan melalui hamba Tuhan dari Pak Daniel Rukisno akan memberikan kita doa berkat. Dipersilakan Pak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan sekali lagi di pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kasih kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau, berdoa dan merenungkan kebenaran firman-Mu, maka kami percaya, biarlah kami mengawali di sepanjang hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah Tuhan berlimpah-limpah yang dari Bapa. Demikian karena kasih Tuhan yang begitu indah, begitu manis, mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh saling mengasihi dan kita tetap mengasihi Tuhan. Bahkan penyertaan Roh Kudus ada dalam kita semakin nyata mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama di dalam kebahagiaan di surga kekal. Bila hari ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu turun atas kami, anugerah-Mu turun atas kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan melimpah atas kami hari ini, sehingga dari keahlian, kecakapan, apapun yang Tuhan, yang kami punya, kami miliki, semua ada di dalam rencana-Mu. Sehingga hari ini kami terima berkat-Mu itu. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Rukisno yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, besok pagi di waktu yang sama, di jam yang sama, kita akan berkumpul kembali di Jum Sema Adonai. Kita akan terus membawa renungan pagi. Besok pagi tetap yang membawa renungan besok adalah Bapak Daniel Rukisno dengan temanya yaitu harta atau nyawa, ya. Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga pengumuman dari kami dari Sema Adonai, apabila ada Bapak Ibu ingin minta bantuan untuk dukungan doa, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Mari masuk ke dalam Jum Sema Adonai, beritahukan kepada kami karena kami akan membawakan pokok-pokok doa syafaat ini setiap hari Senin dan hari Sabtu. Kami setelah mengatur schedule kami, jadi pokok-pokok doa itu kami akan doakan setelah jam renungan pagi kami. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, shalom, shalom.